Kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita Bapak Ibu dekat dalam pandangan kita pada diri kita dibandingkan dengan Allah, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih ini yang ada pada mata kita ini. Kalaulah rasa dan perasaan yang ada pada diri Bapak Ibu itu dekat dalam pandangan Bapak Ibu, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalaulah hidup itu dekat pada diri Bapak Ibu, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya hidup itu pada diri Bapak Ibu. Tapi kenapa manusia tidak mampu melihatnya Allah? Kenapa manusia tak mampu memandang Allah? Karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Ya, manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Contohnya, Ustaz beri perumpamaan. Ini contohnya contoh yang sudah umum. Ya, nah, lihat, dinaikkan channelnya sedikit Bapak Ibu. Ya, lihat baju Ustaz nih. Ya, ketika Bapak Ibu memandang baju Ustaz, maka yang terpandang itu adalah kain. Ketika Bapak Ibu memandang kain, maka yang terpandang itu adalah benang. Ketika Bapak Ibu memandang benang, maka yang terpandang itu adalah kapas. Itu artinya, ketika Bapak Ibu memandang baju Ustadz, maka yang terpandang itu mestinya adalah kapas. Itu maksudnya tuh, ha? So, lagi. Nah, kalau payah Bapak Ibu, Ustaz tulis. Kapas bertajali dia. Tajali tahu bahasanya? Tajali. Tajali. Tajali itu nyata. Zohir. Berganti bentuk rupa. Nah, lihat. Dari kapas menjadi benang. Nah, nyata dia menjadi benang. Dari benang, nyata dia menjadi kain. Dari kain, nyata menjadi baju. Itu maksudnya, lihat. Asal baju daripada kain, asal kain daripada benang, asal benang daripada kapas. Makanya Ustaz katakan tadi, ketika kita memandang baju, maka yang terpandang pada baju itu adalah kain. Nah, ketika kita memandang kain, maka yang terpandang pada kain itu adalah benang. Ketika kita memandang benang, maka yang terpandang pada benang itu adalah kapas. Kesimpulannya, ini untuk memudahkan paham. Ketika Bapak Ibu mampu memandang baju, dalam pandangan batin, pandangan hati, ketika Bapak Ibu mampu memandang baju, maka yang terpandang pada baju itu sebenar-benarnya adalah kapas Bapak Ibu. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi, Zohirun Robbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu pada pandangan hatinya Bapak Ibu. Kalau hati Bapak Ibu telah mampu menghapuskan wujud alam, telah mampu hati Bapak Ibu itu menghapuskan wujud alam dan wujud diri, maka ketika itu nyatalah wujud Allah pada alam dan pada diri. Itulah maksudnya Bapak Ibu mampu memandang dan melihat Allah pada pandangan hati, itu maksudnya. Tetapi sebaliknya kata Ustadz, kalau kapas sudah betul-betul nyata Bapak Ibu pada baju,
Lihat. Kalau kapas ini sudah betul-betul nyata pada baju, lalu tak terpandang kapas pada baju ini, yang Ustadz bilang tuh butuh sange itu. Butuh sange artinya sangat-sangat buta, betul-betul buta. Contoh lagi, kita persingkat ya, contohnya biar lebih mudah. Ini kan jalannya panjang kali Bapak Ibu. Ini belum contoh yang sebenarnya. Ini mau ambil kias baru. Ustaz contohkan yang paling simpel. Ini gelas Bapak Ibu. Tanggap gelas nih. Ya, kita anggap gelas kaca. Ketika kaca itu sudah menjadi gelas, ya, gelas ini asalnya daripada kaca. Ketika kaca itu sudah menjadi gelas, pada saat Bapak Ibu memandang gelas, maka yang terpandang itu adalah kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, itu yang dikatakan butuh sange. Usah ulang lagi. Ya. Apabila kaca sudah nyata jadi gelas, lalu Bapak Ibu tak mampu juga memandang kaca pada gelas, maka disebutlah orang itu buta sange. Benar-benar buta. Itu maksudnya. Inilah orang yang tertipu selalu memandang bentuk dan rupa. Sekarang, bagaimana supaya ya orang yang buta dengan bentuk dan rupa memandang kaca, lalu dia bisa betul-betul memandang kaca, diapakan gelas nih? Dihancurkanlah bentuknya, dipecahkan rupanya sehancur-hancurnya. Maka ketika bentuk gelas telah hancur, rupanya gelas telah hancur sehancur-hancurnya, maka ketika itu nyatalah kaca itu yang sebenar-benarnya. Ini maknanya secara hakiki apa? Lihat Ustadz bilang tadi, kebanyakan manusia tidak mampu memandang Allah. Padahal Allah itu nyata, Allah itu terang, Allah itu jelas, Allah itu dekat. Karena manusia itu kebanyakan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana manusia bisa memandang Allah itu yang betul-betul nyata pada dirinya? Jalannya, hancurkanlah wujud dan sifatnya. Kalau sudah hancur wujud keakuan dirinya, sudah hancur sifat yang ada pada dirinya, yang dirinya yang merasa yang hidup, dirinya yang merasa yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, telah hancur wujudnya, telah hancur sifatnya sehancur-hancurnya, maka ketika itu barulah terpandang dan terlihat wujud Allah itulah yang nyata, sifat Allah itulah yang nyata. Karena tidak ada lagi wujud dan sifat Bapak Ibu, yang ada hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata yang ada. Makanya Bapak Ibu sudah bisa memandang Allah pada segala yang ada, dalam setiap gerak dan diam. Itu artinya Allah itu segala yang ada, Allah itu segala yang wujud, segala yang ada, segala yang wujud, itulah nyatanya wujud Allah. Karena Allah itulah yang ada yang sebenar-benarnya. Ini yang mesti dipandang dengan pandangan yang kasar. Dilatih hati Bapak Ibu selalu. Kalau tidak dilatih hati kita, pandangan kita untuk memandang Allah, maka ketika itu pandangan Bapak Ibu selalu berdosa. Pandang yang berdosa itu yang disebut namanya najis batin. Ini Ustaz ingat selalu. Yang dikatakan najis batin itu ketika Bapak Ibu tidak mampu memandang Allahnya pada diri, pada segala yang wujud, dalam setiap gerak dan diam, itulah najis batin. Selama diri kita ini najis batin, selama itu pula lah ibadah solat yang dikerjakan itu batal, dia tak diterima. Andai kata najis batin itu dicuci,
dibersihkan dengan 7 samudra, maka 7 samudra itu tidak mampu membersihkan najis batin yang ada pada diri ini. Jalan satu-satunya membersihkan najis batin pada diri Bapak Ibu, keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Jangan lagi Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang merasa yang wujud. Jangan Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Ketika kita dah keluar daripada diri kita, sudah keluar kita daripada keakuan diri kita, tak ada lagi diri kita. Ketika itu Bapak Ibu sudah nyata menyaksikan Allah. Pada saat telah nyata menyaksikan Allah, ketika itu pula lah diri Bapak Ibu itu fana billah, telah hapus di dalam wujudnya Allah, telah hapus di dalam sifatnya Allah. Kalau setelah hapus wujud kita ke dalam wujudnya Allah, telah hapus sifat kita ke dalam sifatnya Allah, maka ketika itu disebut namanya baqo billah. Jadi baqo itu prosesnya dari fana. Fana dulu baru baqo. Orang tidak akan pernah bisa baqo tanpa melalui proses fana. Nah, lihat fana, fana billah, kemudian baqo billah. Fana itu artinya hapus. Sudah hapus wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Itu maksudnya. Hapuskan keakuan wujud nih, hapuskan keakuan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Kalau telah hapus wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka disebut namanya fana billah Bapak Ibu. Artinya fana billah. Kalau sudah terjadi fana billah itulah yang akan menghantarkan kita kepada proses baqo billah, berkekalan dengan Allah. Udah berkekalan namanya. Tidak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Sudah lebur, sudah lenyap, telah hilang ke dalam dirinya Allah itu. Ketika telah baqo billah Bapak Ibu, maka disitulah nyata Allah senyata-nyatanya di situ. Udah wujud Allah namanya itu. Kalau dibahasakan udah bertatap wajah Bapak Ibu, udah berjumpa Bapak Ibu dengan Allah. Itulah sebenarnya orang yang kembali. Jadi yang Ustadz bilang, kembali itu jangan Bapak Ibu artikan kembali kepada Allah itu seperti kita menemui sahabat kita. Ya, kita di dunia, kan gitu. Ya. Nanti meninggal kita. Ketika kita meninggal, apakah kita kembali menemui Allah itu berjalan kayak kita menemui sahabat kita nanti di sana? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau bahasa syariatnya kembali, ya seperti itu. Pak Wan dengan Pak Jul dari Padang ke sini. Dari sini tentu kembali lagi ke Padang. Secara syariat benar prosesnya, benar contohnya. Tapi contoh yang sebenarnya untuk kembali kepada Allah bukanlah seperti kembalinya Pak Wan dan Pak Jul ini kembali ke Padang. Tidak seperti itu maksudnya. Makna kembali kepada Allah itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu telah mengenali akan diri. Ketika Bapak Ibu sudah kenal dengan diri Bapak Ibu telah betul-betul fana. Ketika diri Bapak Ibu telah fana, ketika itulah Bapak Ibu telah kembali kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah, sudah menyadari sesadar-sadarnya, sudah paham sepaham-pahamnya bahwa Allah itulah yang diriku inilah yang nyatanya wujud Allah. Jadi Allah yang mengatakan akan dirinya sendiri. Kalau Allah yang mengatakan akan dirinya sendiri, akulah yang Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa protes kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan dirinya Allah.
Tapi kalau Bapak Ibu yang mengatakan diri Bapak Ibu yang Allah, banyak orang yang protes di Bapak Ibu. Kita dikatakan kita kafir. Itulah makna kembali. Jadi makna kembali itu sebelum habisnya usia umur. Makna kembali itu sebelum ajal, sebelum kita mati. Jadi makna kembali yang sebenarnya sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah kembali itu. Tapi pulang alun Bapak Ibu. Ya. Kenapa alun pulang kembali ialah alun masanya, kalau sampai masanya barulah sempurna pulang dan kembali. Itu baru makna pulang dan kembali. Ketika ada sempurna pulang dan kembali, apakah Bapak Ibu akan mencari Allah di situ lagi? Enggak, karena Allah yang Bapak Ibu cari itu sudah nyata pada diri sendiri. Diri sendiri ini bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu, tapi diri sendiri ini nyatanya dirinya Allah. Itu yang Ustaz maksud. Kalau udah paham kita, dijelaskan juga lagi, ditanya juga lagi, maka yang jelas tadi makin tidak jelas dia. Maka cukup diam supaya jelas. Ya, cukup dipahami, cukup dimengerti. Maksudnya apa? Hentikan pikirannya. Hentikan hati ini, hentikan perasaan. Kalau akal, pikir, hati, dan perasaan sudah dihentikan, ketika itulah Bapak Ibu sudah menikmati. Itulah dia maksudnya. Nikmat tuh tidak bisa lagi diceritakan. Kalau diceritakan, tidak jelas lagi maknanya. Tak paham lagi. Itu yang maksudnya itu. Bahwa puncak kesempurnaan hakikat sholat itu tiada lain menyaksikan Allah pada diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, diri sendiri kenyataan diri Allah. Kalaulah diri sendiri ini kenyataan diri Allah, maka sesungguhnya diri inilah dirinya Allah itu secara sempurna. Nah, kalau sudah sempurna Bapak Ibu, maka tidak ada bahasa sholat itu lagi mengingat, kata Ustaz. Tidak ada lagi bahasanya itu memuji, tidak ada lagi bahasanya itu menyembah. Yang ada cuma ya nikmat, lakukan aja lah lagi. Nah, kalau disempurnakan bahasanya begini. Nah, lihat, hadap wajah ke tempat sujud. Nah, tuh hadap wajah ke tempat sujud. Hadap dada ke Baitullah, ke kiblat Ka'batullah. Hadap hati sudah menyaksikan Allah. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal pikir mengontrol dan mengawasi apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan rasa dan perasaan Bapak Ibu sudah menikmatinya. Itulah maksudnya. Andai kata terjadi di dalam sholat, pikiran, hati, perasaan Bapak Ibu malalanya, painya ke mall, ya painya ke kampuang, menengok anak, menengok menantu, aba acaro mengembalikan tu balik. Kata Rasul, kalau ada akal pikir, hati dan perasaan peraun, malala yang malam minggu ini kan, kembalikan dia kepada asalnya. Apa kata Nabi? Kullu shay'in yarji'u ila aslihi. Tiap-tiap sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Kepada asal itu maksudnya apa yang terpandang, apa yang terdengar, apa yang terlintas, apa yang terpikir, apa yang terkhayal, itulah nyatanya wujud Allah. Namun kesempurnaan wujud Allah yang terdengar, yang terpandang, yang terpikir, yang terkhayal sempurna pada diri sendiri. Nah, di situ kembalinya Bapak Ibu. Ya, jadi jelas hadapnya kita itu kepada Allah itu. Jelas kiblatnya. Nah, kalau Ustaz sampaikan kiblatnya, ya, karena Rasulullah Bapak Ibu
ketika dapat pengaduan oleh sahabat. Nah, karena sahabat ketika hijrah, Bapak Ibu, menelusuri perjalanan Rasulullah hijrah, beliau ini sampai di suatu tempat ya dalam keadaan gelap, Bapak Ibu, sehingga mereka belum mendirikan sholat isya. Suasana gelap. Nah, maka ketika gelap itulah sahabat itu mendirikan sholat isya. Ketika itu sebagian sahabat berpikiran bahwa arah kiblat itu ke arah barat. Kata sahabat yang lain, bukan ke barat, kiblat itu arahnya ke timur. Maka terjadilah dua kelompok sholatnya. Ada yang ke barat menghadapnya, ada pula yang ke timur. Masing-masing sholat, Bapak Ibu. Sampai di Madinah, maka sahabat itu pun bertanya kepada Rasulullah, ya, siapa yang benar sholatnya arah ke barat atau ke timur? Ketika itulah turun firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur aku yang punya, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat maupun ke timur, maka yang nampak adalah wajahku. Itu secara syariat. Namun makna hakikat kiblat itu yang mana? Nah, lihat. Kiblat hati, nah ini lihat nih. Kiblat hati kemana hadapnya? Kiblat tubuh kemana pula hadapnya? Kiblat ruh kemana hadapnya? Dan kiblat sir itu kemana pula hadapnya? Karena setiap ayat ada makna zahir, ada pula makna batin. Nah, lihat. Kiblatnya tubuh itu, Bapak Ibu, itu kiblatnya adalah kepada af'alnya Allah. Kiblat tubuh itu kepada af'al Allah. Karena af'al Allah itulah nyata pada tubuh. Kalau af'al Allah sudah nyata pada tubuh, itu maksudnya kiblat tubuh itu pada af'alnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kiblatnya hati. Kiblatnya hati itu kepada asmanya Allah. Kalau Bapak Ibu sudah paham kiblat hati kepada asmanya Allah, maka asma Allah itulah nyatanya pada hati. Itulah maksudnya hati itu berkiblat dia kepada asma Allah. Yang ketiga, kiblatnya ruh. Kiblatnya ruh itu kepada sifat Allah. Karena sifat Allah itu sudah nyata pada ruh. Kalaulah sifat Allah sudah nyata pada ruh, itu artinya ruh itu berkiblat kepada sifat Allah. Kemudian kiblatnya sir. Kiblatnya sir itu berkiblat dia kepada zatnya Allah. Karena zat Allah itu sudah nyata pada sir. Inilah maksudnya firman Allah secara makna hakikat. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, kamu sudah memandang wajah aku. Inilah yang maksudnya wajah Allah itu. Ini yang dimaksud namanya kiblat Allah itu. Kiblat Allah itu tiada lain, nyatanya pada diri Allah itu sendiri. Maka kiblat kita itu kepada Allah. Itu dia. Secara zahir ke Ka'bah, kan gitu, ke Makkah. Tapi secara hakikat, ya, kiblat Allah itu tiada lain pada diri Allah itu sendiri. Ini maknanya. Kalau Bapak Ibu kembangkan maknanya ini, walaupun ada Bapak Ibu nanti dalam berdoa, berdoa itu sunnahnya menghadapnya kemana? Ke kiblat. Ini arahnya ke kiblat semua, ya kan? Andai kata kita baca nanti doa, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, batang tubuh ini. Setelah Bapak Ibu paham tentang kiblat Allah itu, bagaimanapun posisi tubuh, hati, ruh, dan sir yang ada pada diri insan itu, mau ke barat, mau ke timur, utara, selatan, maka sesungguhnya Bapak Ibu selalu
duduknya, berdirinya mengarah kiblat. Karena kiblat itu adalah Allah. Allah tuh nyata kiblatnya pada tubuh ini. Itu maksudnya. Ya, inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah itu. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Walaupun ke barat kamu menghadap, itu juga kiblat. Mau ke timur kamu menghadap, itu juga kiblat. Makna hakikinya kiblat Allah barat dan timur itu ya pada diri sendiri. Itu maksudnya tuh. Itu sempurnanya. Secara makna hakikat. Nah, namun makna secara syariat mesti kita meneladani Rasulullah. Nah, kan itu yang dikatakan oleh Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ada. Siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh dia telah cinta kepada aku. Nah, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, itu artinya sudah cinta kepada Rasulullah itu. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sudah cinta kepada sunnahku, maka nanti di sorga dia bersama aku seperti dua jari ini. Itu dah. Jadi tetap sempurnakan sunnah Rasul. Andai kata Bapak Ibu terjadi seperti perjalanan para nabi tadi terhadap umatnya, maka pahamilah makna secara makna hakikat itu. Tapi yang syariat tetap disempurnakan. Itu maksudnya. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuk. Apabila ikhtiarmu telah sempurna, azammu telah lurus, telah benar, fatawakal Allah, serahkan itu semua kepada aku. Siapa yang telah menyerahkan semuanya urusannya kepada aku, fahuwa hasbuh, aku yang jamin, kata Allah. Kenapa? Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu wujudnya meliputi. Nah, meliputi itu artinya apa? Meliputi ruang dan waktu, meliputi tempat, meliputi peristiwa, meliputi kejadian. Makanya tidak ada ruang dan waktu yang tidak ada Allah. Tidak ada tempat, masa, dan peristiwa yang tidak ada Allah. Kenapa? Karena peristiwa kejadian itu nyatanya diri Allah di situ. Itu yang bikulli syai'in. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Inilah artinya Bapak Ibu, sholatnya itu telah sampai kepada makna hakikat daripada sholat itu sendiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi hendaknya kita mampu memahaminya, sehingga apa? Sehingga kita dalam berilmu ini tidak boleh ada kebimbangan dan keraguan tadi itu. Itu yang maknanya iman itu di dalam hati dan jiwa kita. Itu saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.